Halo para penggemar dan pecinta fisika. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai peluruan unsur radioaktif. Jadi kita tahu bahwa ada unsur yang bersifat radioaktif. Radioaktif itu maksudnya intinya tidak stabil, bisa meluruh menjadi inti yang lain secara spontan. Nah, misalkan saya punya spesimen bahan radioaktif dengan jumlah inti awal N0. Dalam waktu T, sisanya tinggal seperti ini. Nah, NT itu menyatakan jumlah sisa intinya, N0 itu jumlah inti awal. Nah, T itu adalah lama meluruhnya. Nah, laju peluruhan itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, laju peluruhan itu maksudnya berapa jumlah inti yang meluruh tiap detiknya. dN per dt sama dengan min lambda kali N. Tanda min ini karena memang terjadi pengurangan inti terus-menerus karena berubah menjadi inti yang lain. Kalau kita pindahkan N ke ruas kiri, jadi dN per N itu akan sama dengan min lambda kali dt, seperti itu. Kemudian kita integral kedua ruas, ini integralnya dari N0 sampai NT, sedangkan T-nya dari 0 sampai T tertentu. Nah, integral yang sebelah kiri hasilnya adalah ln N. Ln N batasnya N0 sampai NT. Sedangkan yang sebelah kanan min lambda dikalikan dengan T gitu ya. Nah, batasnya di sini 0 sampai T. Nah, yang sebelah kiri ini akan menghasilkan NT-nya masuk dulu, NT dikurangi dengan ln N0 begitu ya. Nah, ini yang sebelah kanan min lambda kali T. Nah, ini sama aja dengan ln NT dibagi dengan N0 sama dengan, nah yang sebelah kanan itu bisa ditulis ln E pangkat min lambda kali T. Nah, kalau ln-nya ini kita coret, maka saya akan mendapatkan bahwa NT itu adalah N0 E pangkat min lambda kali T. Nah, inilah rumusan jumlah inti sisa dalam waktu T detik. N0 di sini menyatakan jumlah inti awal, NT jumlah inti sisa, E itu adalah bilangan Euler, nilainya 2,718. Nah, kalau T kecil itu lama peluruan, satuannya skon. Kalau kita gambar grafiknya, hubungan antara jumlah inti sesaat dengan waktu seperti ini. Perhatikan, ini dinamakan sebagai grafik peluruan. Karena kalau T-nya itu membesar, maka NT-nya ini pasti mengecil, karena pangkatnya negatif. Jadi, semakin lama akan semakin kecil jumlah intinya. Nah, mula-mula misalkan N0 jumlah intinya, terus kemudian dalam waktu tertentu tinggal separuhnya saja, yaitu setengah N0. Nah, pada keadaan jumlah inti sisanya itu tinggal separuhnya, waktunya itu dinamakan sebagai waktu paruh. Simbolnya T besar atau T setengah. Nah, waktu paruh itu berhubungan dengan tetapan peluruhan, lambda. Nah, sekarang kita cari hubungannya. Kalau NT itu sama dengan setengah N0, maka waktunya dinamakan sebagai waktu paruh, T besar atau T setengah. Nah, dengan keadaan seperti ini kita masukkan ke rumus yang tadi ya, NT N0 E pangkat min lambda kali T, begitu. Nah, NT-nya adalah kita ganti setengah N0, berarti waktunya kita ganti waktu paruh nanti. Jadi N0 E pangkat min lambda dikalikan dengan T. Perhatikan, ini setengah N0, berarti waktunya waktu paruh ya. N0-nya kita coret. Nah, ini 2 pangkat min 1, yang sebelah kanan tetap aja begini. Lalu kita lonkan kedua ruas. Nah, seperti ini juga dilonkan. E pangkat min lambda kali T. Akhirnya kita temukan min 1 ln 2 sama dengan ini min lambda dikalikan dengan T. Karena ln E itu sama dengan 1 ya. Oke, jadi min ketemu min habis. Nah, sehingga waktu paruh itu bisa dirumuskan ln 2 dibagi dengan lambda. Atau boleh ditulis ln 2 itu 0,693 per lambda. Nah, inilah hubungan antara waktu paruh dengan tetapan peluruan. Waktu paruh tentu saja karena dia waktu dinyatakan dalam satuan skon. Jadi sekali lagi, waktu paruh tadi adalah waktu yang dibutuhkan unsur untuk meluruh sedemikian hingga jumlah inti sisa separuh dari jumlah inti awalnya. Kita bisa menyatakan persamaan jumlah inti sisa dengan menggunakan waktu paruh. Ingat tadi waktu paruh itu adalah T ln 2 per lambda, atau lambdanya itu ln 2 per waktu paruh.
Nah, kita tahu tadi persamaannya NT itu adalah N0 E pangkat min lambda kali T. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini saya ganti lambdanya dengan ln 2 per T. Jadi NT sama dengan N0 E pangkat min lambdanya ln 2 per T kali T kecil. Begitu ya. Nah, sekarang kita pindahkan N0 ke ruas kiri. Jadinya NT per N0 itu sama dengan E pangkat min T kecil per T besar ln 2. Boleh saya tulis gitu ya. Terus di ln kedua ruas, jadi yang sebelah kiri ln NT per N0, kemudian ln E pangkat min T kecil per T besar kali ln 2, seperti itu. Nah, yang sebelah kiri tetap NT per N0, tapi yang sebelah kanan ini bisa ke sana ya. Jadi pangkatnya jatuh seperti ini, ln 2. Nah, seperti itu ya. Karena di ln, jadi pangkatnya jatuh. Akhirnya kita dapatkan bahwa ini sama aja dengan ln NT dibagi dengan N0 ln 2 pangkat min T kecil per T besar. Kalau ini ln-nya saya coret, berarti NT per N0 yang sebelah kanan bisa ditulis setengah pangkat T kecil per T besar. Sehingga jumlah inti sisa itu N0 setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, inilah pernyataan jumlah inti sisa dalam waktu paruh dihubungkan dengan waktu paruh. Kita tahu bahwa jumlah inti itu adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Molnya itu berarti M dibagi dengan AR dikalikan bilangan Avogadro gitu ya. Nah, bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 inti per molnya. Nah, karena kita tahu bahwa N itu sebanding dengan massa, oleh sebab itu rumus-rumus tadi jumlah inti sisa maupun oleh sebab itu jumlah inti sisa itu bisa dinyatakan dalam bentuk massa sisa. Karena N sebanding dengan M ya. Karena N sebanding dengan M. Jadi nanti NT bisa diganti dengan MT, sedangkan N0 bisa diganti dengan M0. MT sama dengan M0 E pangkat min lambda T, atau boleh ditulis MT sama dengan M0 setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus massa sisa seperti ini. M0 di sini menyatakan massa awal dalam kilogram, sedangkan MT adalah massa sisa, tentu saja satuannya juga kilogram. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, umur paruh yodium 131 adalah 8 hari. Waktu yang dibutuhkan supaya 75% sampel yang mengandung nuklida ini meluruh adalah berapa lama? Oke, jadi kita mencari waktu meluruhnya. Nah, diketahui dalam soal waktu paruh atau umur paruh 8 hari. Terus kemudian katanya waktu yang dibutuhkan supaya 75% sampel yang mengandung nuklida ini meluruh. Kalau meluruh 75%, itu berarti sisa intinya itu tinggal 25% atau 1/4. Nah, begitu ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa lama meluruhnya. Nah, kita tahu bahwa NT itu N0 setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, berarti NT per N0 itu kan setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, NT per N0 itu 1/4. 1/4 itu setengah pangkat 2. Jadi ini setengah pangkat T kecil, waktu paruhnya adalah 8 atau umur paruh. Jadi kalau begitu, dari persamaan ini didapat 2 itu T per 8. Jadi T-nya adalah 2 kali 8, berarti 16 hari. Jadi itulah lama peluruannya, 16 hari. Nomor 2, ini ada suatu bahan radioaktif meluruh dengan grafik hubungan antara massa M dan waktu T seperti tampak pada gambar. Waktu paruh bahan radioaktif tersebut berapa? Nah, kita bisa menjawab dengan sangat mudah. Dari grafik diketahui massa mula-mulanya 400 gram ya. Lihat ini, 400 gram. Terus kemudian massa sisanya tinggal 100 dalam waktu. Jadi 100 gram
itu dalam waktu 20 hari gitu. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa waktu paruhnya. Kita tinggal masukkan ke rumus tadi, MT itu M0 setengah pangkat T kecil per T besar. MT-nya adalah 100, ini 400 ya. Terus kemudian setengah T kecil 20 dibagi dengan waktu paruh. Jadi ini seperempat ya. Seperempat itu setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat 20 per T. Jadi 2 sama dengan 20 per T. Sehingga waktu paruhnya adalah 10 hari. It's very easy problem. Contoh soal nomor 3, suatu zat radioaktif mengandung nuklida radium-226 yang waktu paruhnya 1600 tahun. Pada suatu saat, seperempat bagian zat itu telah meluruh. Hal ini terjadi setelah berapa tahun? Nah, kita bisa menjawab seperti ini ya. Nah, waktu paruhnya sudah diketahui 1600 tahun. Kalau seperempat bagian zat itu telah meluruh, berarti jumlah inti sisanya tinggal 3/4. Karena yang seperempat sudah meluruh menjadi inti yang lain. Yang ditanyakan adalah waktu meluruhnya. Nah, kita tinggal memasukkan rumus tadi ya, NT per N0 itu adalah setengah pangkat T kecil per T besar kan gitu. Nah, ini 3/4. Kita tinggal mengoperasikan ln kedua ruas. Jadi ini yang sebelah kiri ln, ini bisa ditulis 2 pangkat min T kecil per T besar, seperti itu ya. Terus kemudian di sini ln 3/4. Jadi kalau begitu ln ini pangkatnya jatuh, min T per T ln 2 sama dengan, ini sama aja dengan ln 3 dikurangi dengan ln 4. Tapi ln 4 itu ln 2 kuadrat, sehingga ini bisa ditulis ln 3 dikurangi 2 ln 2, seperti itu. Nah, kalau saya kalikan minus kedua ruas, berarti yang ini jadi T kecil per T besar. Nah, ln 2, ini minus, berarti 2 ln 2 minus ln 3, seperti itu. Kemudian ini saya bagi dengan ln 2. Jadi akhirnya T kecil per T besar itu kan sama dengan 2 dikurangi dengan ln 3 dibagi ln 2. Ln 3 bagi ln 2 sama aja dengan 2 ln 3. Nah, seperti ini. Jadi kalau begitu waktu meluruhnya itu adalah T besar kali 2 min 2 ln 3. Nah, tapi waktu paruhnya adalah 1600 tahun. Jadi dimasukkan 1600, 2 dikurangi 2 ln 3. Tentu saja satuannya tahun. Nah, itulah hasilnya dalam bentuk ln.